Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri. Rahayu Sagung Dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sedulur-dulur yang ada di manapun panjenengan berada, semoga hari ini tetap diberikan rahmat, keselamatan, keselarasan. Kita ketemu lagi di acara bersama Mbah Kozim. Matur sembah nuwun untuk kehadirannya. Saya hari ini diberikan kesempatan untuk nanti ngobrol jaduman jagong sama panjenengan, yaitu sosok yang sangat luar biasa, pembawaannya renyah tapi cerdas gitu. Dan luar biasa Pak Kozim ini pemahamannya di bidang Jawa atau kejawen dan berkaitan dengan tasawuf Islam itu, yang memberikan perspektif yang luar biasa. Itu semenjak tahun saya mendengar panjenengan atau membaca buku-buku panjenengan itu tahun 2015-an itu. Konsen hari ini Siti Jenar saya tulis tahun 2002. Oh ngaten nggih. Dan itu saya baru ngeklik dan ketemu panjenengan, dan matur sembah nuwun untuk hari ini diizinkan untuk ngobrol nanti. Semoga sedulur-sedulur kita menggali keilmuan dari Pak Kozim yang tentunya sejak tahun 2000-an itu sudah concern di bidangnya, yaitu mengulas tentang perspektif kejawaan dan Islam tasawuf, yang saya rasa itu menjadi secercah harapan bagi tidak lupa kepada leluhur, tidak lupa kepada siapa mereka, jati dirinya yang hari ini mungkin sedang mengalami krisis mental kolektif. Semoga kehadiran Mbah Kozim, atau saya panggilnya Eyang Kozim, ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Pak Kozim atau Mbah Kozim gitu, jenengan itu kan menulis buku yang luar biasa seperti Siti Jenar atau Sunan Kalijogo. Kebetulan kan saya atau pribadi itu concern melihat bahwa Sunan Kalijogo itu sama Siti Jenar itu memang tokoh yang sangat sentral di era Jawa Baru dan sangat fenomenal. Beberapa pewaris keilmuannya secara sanad itu luar biasa. Jadi keilmuan Kanjeng Sunan itu tidak sembarangan. Maka beliau itu berhasil mensinkretisme atau mengakulturasi. Ketika ada ketika Islam datang ke sini, itu berhasil dileburkan dan diramu atau dimasak, disajikan dengan sangat luar biasa tanpa mencederai satu sama lainnya. Dan pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo ini bagi saya adalah tokoh-tokoh yang begitu cerdas pada masanya dan sangat waskita gitu. Nah sebenarnya menurut panjenengan itu Kanjeng Sunan Kalijogo itu sendiri secara ini kan banyak orang yang benar-benar ngomong Kanjeng Sunan Kalijogo itu orang Tiongkok. Kanjeng Sunan Kalijogo itu keturunan dari Arab, bahkan ada yang bilang bahwa Sunan Kalijogo itu hanya fiksi. Masa ada orang bertapa 3,5 tahun. Tapi ketika saya belajar, beliau kan mempraktekkan kidung-kidung dan suluknya ini, dan itu sangat efisien dan relevannya masih ada gitu. Jadi mbah saya itu membaca Kidung Sariro Ayu kadang untuk menyirna hama itu, dan itu memang ada dampaknya. Dan orang-orang di desa saya kan kebetulan kulon ini saking Magetan, itu dulu saya ngerti sendiri mbah saya itu masih ngucap ngidung-ngidung itu. Berarti Sunan Kalijogo itu luar biasa pada zamannya. Nah sebenarnya tokoh Kanjeng Sunan itu ada atau tidak, dan sebenarnya beliau itu siapa sejatinya Sunan Kalijogo ini? Ya, jadi begini Mas Tunjung ya. Jadi di dalam kehidupan ini kan memang bangsa kita ini kan telah dijajah, istilahnya dijajah oleh Belanda maupun sebelum Belanda masuk, yaitu VOC-nya. Ya. Memang dalam pengertian teritorial banyak orang mengatakan masa sih kita dijajah apa ini selama 350 tahun. Kan pengertian dijajah itu tidak demikian. Meskipun dijajahnya baru katakanlah di tempat-tempat tertentu, tetapi efek dari VOC itu menyeluruh Nusantara. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, Aceh sendiri kalau dilihat dari sudut melawan Belanda itu baru jatuh ke tangan Belanda itu setelah tahun 1900. Iya, tetapi kan intrik-intrik Belanda itu sudah masuk sebelumnya lewat perdagangan dan sebagainya. Nah, untuk ini kita harus paham dulu tentang masa akhir Majapahit. Karena kita tidak bisa memahami kisah ini ya tanpa melihat
kondisi pada saat akhir Majapahit. Ya. Jadi kita tahu bahwa setelah perang Parekrek yang biasa dibaca orang Paregrek ya, itu sebenarnya itu membacanya itu Parekrek. Rek itu artinya di dalam bahasa Jawa itu kacau. Ya, nah, jadi rek-rek itu terjadi kekacauan. Nah, jadi terjadilah perang saudara yang disebut perang Parekrek yang biasa dibaca orang Indonesia Paregrek. Parekrek gitu ya. Parekrek gitu. Horek gitu. Iya, memang begitu bahasa Jawanya itu. Nah, itu kan terjadi sejak tahun 1401 dan berakhir tahun 1406. Jadi ada 5 tahun pertarungan kekuasaan. Proses krusial itu. Ini proses ini harus kita pahami. Ya, otomatis meskipun pada akhirnya bisa pulih kembali, yaitu ketika Prabu Wikramawardhana akhirnya bisa menertibkan kembali Majapahit, ya, terus diwariskan kepada putrinya yaitu Suhita, ya. Tetapi daya kekuatan untuk menjangkau Nusantara itu sudah mulai lemah. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Powernya itu menyusut. Nah, pada saat itu, ya kan, mulailah masuk, ya, kekuasaan lewat perdagangan. Ya. Dan disitulah agama juga turut masuk. Ya. Jadi meskipun agama Islam itu sendiri menurut sejarah itu masuk pada abad ke-7, yaitu ke Aceh dulu. Tapi namanya pedagang itu kan tidak terus hanya di situ terus berhenti, dia juga kemana-mana. Ya. Nah, pada saat itu Majapahit itu juga menerapkan satu sistem, ya, sistem bahwa setiap pendatang atau imigran itu harus ada di pesisir. Aturan pada waktu yang memang harus ditaati. Ya, jadi Sumatera ya datangnya ada di pesisir sama aja, tidak terus masuk ke tengah. Ya. Kalimantan juga di pesisir, makanya kan tengahnya juga Kalimantan Dayak, tapi pesisirnya kan ada Melayu, ada. Betul. Nah, jadi itu semuanya itu ada di pesisir. Ya. Nah, tetapi kan mereka yang ada di pesisir itu tidak berarti dibiarkan liar. Mereka harus ada di bawah kepemimpinan. Ya, nah, jadi harus ada adipati pesisir istilahnya. Nah, untuk membedakan istilah adipati pesisir dengan adipati dalam itu dinamakan berbeda. Kalau adipati pesisir itu namanya wali. Itu bahasa Jawa loh ya. Ya. Cuma nanti penjajah membuat kata wali itu diserap dari Arab. Nah, ini menjadi kacau, generasi kita nggak paham. Iya. Secara bahasa pun diubah-ubah ya. Iya, jadi secara sastra anak turun kita ini Nusantara ini menjadi tidak tahu. Ya, jadi wali dalam bahasa Jawa itu artinya adipati di pesisir, ya, atau dokter. Jadi itu untuk membedakan dengan dukun. Iya, jadi itu di dalam bahasa Jawa kuno wali ini adalah orang yang bisa ngobati dengan berbagai macam ramuan dan sebagainya. Nah, makanya kata itu diambil menjadi adipati di pesisir, karena harus bisa istilahnya itu ngobati orang-orang yang di pesisir ini, ngobati spiritualnya maksudnya, supaya tidak langsung terlalu jauh berbeda dengan karakter yang di dalam. Jadi supaya bisa menyatu. Jadi proses mempersiapkan pemahaman mereka sebelum nanti dibawa ke dalam. Iya. Jadi di situ itu semuanya dipesisir dulu. Ya. Lah mula-mula tentunya yang dari anak-anak dalam yang jadi wali di pesisir itu. Ya. Yang di kemudian hari turunan-turunan dari luar pun bisa menggantikan. Ya. Nah, jadi kalau diurut secara yang dari dalam ya cuma satu, yaitu Sunan Kalijogo, karena putra dari Arya Teja. Ya. Jadi Arya Teja yang ketiga itu.
Jadi seperti itu ya. Berarti memang yang asli masih keturunan Majapahit itu Kanjeng Sunan ini. Ini ya, tinggal benar-benar asli ya. Tinggal itu ya. Karena nanti yang di Ngampel, yang di Gresik ini kan sudah keturunan dari luar. Ya. Cuma kan mereka sudah melakukan, kalau bahasa sekarang itu hibridisasi. Ya, jadi misalnya putri mereka dinikahkan dengan keluarga keraton. Nah, jadi seperti itu. Jadi akhirnya tidak murni orang luar. Ya, jadi dengan putri Jawa. Nah, dari luar dengan putri Jawa. Terus mengapa banyak disebut itu kalau Kelenteng Sampokong yang ada di Semarang itu kok semuanya dinamai nama Cina, ya kan? Jadi Sunan Ampel ada nama Cinanya, ya. Jadi Hong Sui siapa itu, ya. Semuanya dikasih nama Cina, ya. Sampai termasuk Bonang, jadi nanti dikenal Bonang, ya. Nah, ini kita harus pahami bahwa sudah menjadi tradisi Cina. Baik anak dalam itu kalau ayahnya itu Cina, maupun anak luar, artinya ayahnya itu bukan Cina, tapi ibunya yang Cina. Itu sama-sama diberi nama Cina. Sehingga Profesor Slamet Mulyono beranggapan bahwa seluruh wali itu keturunan Cina, padahal tidak demikian. Jadi di situ chaosnya ketika kolonial itu datang ke sini dan mempropaganda itu, gitu. Nah, kolonial datang sengaja kan, sengaja melakukan penyimpangan, terus kita jadi tidak tahu. Akhirnya kita mewarisi tentang kengawuran dan kekacauan ini. Iya, itu ajarannya. Ya. Jelas kan, misalnya Sunan Gunung Jati, jelas asal mulanya ya dari Sunda, dari Siliwangi. Tapi nanti ada yang saudaranya yang dinikah orang Arab. Nah, keturunannya itu menjadi Sunan Gunung Jati. Ya. Tapi itu kan berarti tidak Cina, ya kan? Tapi Sunan Gunung Jati juga karena dapat putri dari Cina, orang Cina juga diberikan nama Cina. Ya. Itu bukan hanya zaman dahulu. Hari ini saya ini punya teman yang kerja di bank pengembangan Asia, Asian Development Bank itu, yang ada di Beijing. Dia harus mengubah nama Cina di sana itu. Ya, walaupun nanti waktu pulang ke Indonesia nama Indonesia. Ya, terus istrinya karena istrinya juga dia bilang pada saya, ya saya juga diberi nama Cina di sana. Istrinya itu putrinya Pak Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia. Ya. Ya, itu nama Cina. Terus saya tanya, apakah orang Cina tahu bahwa Anda itu nama Cina tapi orang Indonesia? Oh iya, itu kan ada C atau marga, ya kan? Jadi itu ada marga dalam, memang itu asli orang Cina. Terus ada marga luar yang tadi diikatkan dengan ibunya. Terus ada marga yang sangat di luar sekali, tidak ada hubungannya dengan Cina, tapi karena hidup di Cina harus dipanggil dengan nama Cina. Nah, jadi seperti itu. Ini luar biasa ini. Ini ya tentunya Sunan Kalijogo lah yang karena keturunan Jawa lebih bisa memahami apa yang disebut ajaran-ajaran Jawa. Dan itu digunakan untuk menjahit seluruh ajaran-ajaran yang baru untuk itu. menjahit kehidupan bersama. Ya, dan orang yang kenal Sunan Kalijogo itu bukan hanya di sini. Ya, jadi misalnya ya, saya itu ada beberapa orang dari Malaysia yang membeli buku Sunan Kalijogo. Ingin ketemu saya, akhirnya ketemulah di Pondok Indah. Saya tanya, Anda kenal Sunan Kalijogo dari mana? Ada Pak, makamnya di Johor sana. Nah ini kan kita berarti kan
Orang boleh bilang fiktif, tapi kan kalau fiktif kan nggak bisa nyebar keluar. Ya kan, kalau fiktif itu ya setempat saja. Ini orang Malaysia. Betul. Jadi Gitu. bukti kronik dan ininya ada. Iya, ya, Saudara? ada. Terus saya ini 3 tahun ngajar di Mataram, Lombok. Ya, terus dibilangi ketika lewat sebuah makam yang dikunjungi banyak orang. Itu makam siapa dikunjungi? Makamnya Sunan Kalijogo, Pak. Ya kan? Jadi Sunan Kalijogo itu artinya bisa ditemui sampai di Mataram. Dan asli itu keturunan Majapahit ya? Oh ya, karena dia kan lebih menggunakan sistem Jawa. Ya kan, itu nanti bisa kita bedakan dengan ajaran dari Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan. Nah, ini kan itu, saya mendengar nih, termasuk Gugon Tuhun yang saya dapatkan dari mendiang kakek saya gitu. Jadi beliau kan juga penganut dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, konon Kanjeng Sunan Kalijogo ini sama di Jawa itu dibedakan, jadi ngilmu kahanan wali dan ngilmu kahanan menungso gitu katanya. Nah, ngilmu kahanan wali itu ngilmu yang sudah kejawen, sudah ada campuran Islam gitu ya, sudah campuran Islam dan juga akulturasi. Dan itu kan menjelaskan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo itu ngelakoni asketis gitu selama 3,5 tahun sehingga dia dinamakan Sunan Kalijogo karena bertapa di pinggir sungai. Karena kebetulan beliau berguru kepada Sunan Bonang. Dan kebetulan akhirnya pada saat mewejang ilmu itu kapalnya bocor dan itu didengar oleh Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar itu pengen mendengar bahwa iki ngilmu apa toh dagangan saka Jobo itu ketika dibawa ke sini mejangke dadak delik-delik. Maka aku tadi cacing untuk mendengarkan itu. Siti Jenar mendengarkan itu. Dan itu sebenarnya pripun Pak Osing? Atau peristiwanya itu sanepan. Jadi kan gini, di dalam pengajian ya, kalau kita ngaji makrifat itu kan ada orang yang memang dianggap murid. Tapi kan ada orang yang sifatnya itu seperti nyantri. Atau orang dari luar tapi kepengen kepengen tahu. Ya. Nah, Siti Jenar itu pada waktu itu bukan bagian ya dari kelompok Sunan Kalijogo ini. Tapi dia ingin memahami apa yang diajarkan oleh orang-orang ini ya. Tapi benar itu muridnya Kanjeng Sunan Bonang? Sunan Kalijogo itu? Kalijogo iya muridnya Bonang. Tapi kan Kalijogo itu nanti riwayatnya menjadi 2 kan. Dia kan belajar banyak, baik yang di sini maupun yang di Cirebon. Makanya data kehadiran Sunan Kalijogo itu ada di Cirebon, juga ada di Jawa. Di Tuban itu nggih? Tuban. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya ini kalau orang itu misalnya ke Cirebon nelusuri kisah Kalijogo, ya nanti ada. Di situ dianggap malahan Sunan Kalijogo itu ya termasuk sebagai guru, sebagai murid dari kelompok Sunan Gunung Jati. Iya. Sunan Kalijogo itu dapat kita simpulkan orang yang belajar banyak. Ngoten nggih. Iya, jadi dia bisa belajar ke Sunan Ampel, belajar ke Siti Jenar, ya kan, belajar ke Sunan Bonang, jadi banyak. Dan dalam histori kan sering dikatakan Sunan Kalijogo itu kan punya 3 istri, ya kan. Itu kan ada 1 istrinya Sunan Gunung Jati, 1 istrinya Sunan Ampel, ya kan. Terus 1 istrinya dari Demak sendiri kan gitu ya. Nah, jadi yang di luar dari yang umum dicatat itu ada yang nyebutkan 4 tapi tidak disebutkan siapa. Apa itu mertuanya ini. Nah, itu suatu hari saya bertemu dengan generasi ke-13 dari Kanjeng Sunan, Syekh Siti Jenar. Ya. Jadi bertemu, dia orang Surabaya dan wafat tahun 2022 kemarin, ya kan. Dan dia menyebutkan bahwa saya punya peninggalan dari Syekh Siti Jenar karena saya generasi ke-13 ya, pewaris. Tapi pewaris Syekh Siti Jenar dari putrinya Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo. Dan
dia juga membawa semacam apa itu jimat itu ya yang diwariskan, dipegang seperti ali-ali, seperti tongkat kecilan itu ya. Nah, peristiwa asketis 3,5 tahun itu sanepan apa bener-bener? Ya, itu juga sanepan. Jadi kan di Jawa itu gini ya, kalau kita itu betul-betul meyakini seseorang ya, dan kita itu betul-betul aku mau berguru ya, terus sang guru itu bilang nggak usah ikut aku, pokoknya kamu percaya saya ya kan, nanti kapan-kapan saya temu lagi kan. Nah itu biasa gitu ya, untuk menguji niat dan tekad itu ya. Iya. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus lumutan, tidak harus gitu. Jadi tetap bersabar ya, menanti kapan diwejang gitu ya. Karena itu ada pengalaman saya pribadi. Ya juga begitu. Ya. Kadang-kadang ketemu seseorang ya kan, cocok jadi muridku, tapi nggak usah ikut. Ya itu gimana saya belajar? Pokoknya percaya nanti ngerti dia. Itu gaya-gaya konvensional ya orang-orang. Tapi itu fakta-fakta dan sangat efisien. Makanya tadi saya katakan saya secara sekolah formal nggak ada kaitannya dengan alam-alam seperti itu. Betul. Tapi dalam fakta akhirnya loh kok saya bisa nyata kan gitu kan. Karena akhirnya percaya kepada dirinya dan tidak terlalu melekat atau tergantung kepada sosok guru nih gitu itu cara Sunan Bonang untuk melatih Kanjeng Sunan untuk tidak melekat tidak melekat pada ininya. Oke. Nah, rusaknya itu kan setelah kisah-kisah itu difilmkan ya kan, terus diadu Sunan Kalijogo sama Syekh Siti Jenar. Padahal bukan begitu ya kan. Kita juga harus tahu ya, Syekh Siti Jenar adalah guru murid dengan Ki Kebo Kenongo. Ya, disebut guru murid karena di satu sisi dia guru, di sisi lain dia murid. Jadi itu namanya guru murid ya. Jadi Syekh Siti Jenar itu dalam hal kejawen itu gurunya adalah Ki Kebo Kenongo. Tapi dia sebagai gurunya dalam hal keislaman kepada Kaweruk. Ya. Nah itu namanya guru murid. Nah nanti Kebo Kenongo punya anak Joko Tingkir Mas Karbet, ya kan? Mas Karbet itu ya nanti kan diasuh oleh Sunan Kalijogo secara tidak formal, karena secara formal ya adalah murid dari Sunan Kudus secara formal. Secara batiniahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya secara tidak formal, misalnya ketemu begini diajari. Nah, jadi tidak harus pada hari tertentu, jam tertentu kamu belajar pada saya. Tidak semua orang bisa melihat video ini. Jadi jika kamu melihat video ini adalah hasil tarikan dari energimu.